Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi rekan trader bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis rekan trader. Tidak terasa kita udah sampai di hari Kamis. Kamis ceriwis. Kalau kemarin Rabu cemerlang, sekarang Kamis ceriwis. Oke rekan trader semuanya. Seperti biasa kita masuk dalam analisa harian, di mana kami dari Market selalu memberikan ini buat rekan trader karena kami ingin supaya rekan trader memiliki sedikit informasi sebelum rekan trader terjun dalam dunia trading. Dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan resiko yang sangat luar biasa. Salah prediksi, out rekan trader semuanya. Oleh karena itu kami membekali rekan trader dengan informasi-informasi ter-up to date, terkini, terpercaya, supaya rekan trader memiliki sedikit gambaran tentang apa yang sedang terjadi di pasar pada saat ini. Oleh karena itu kami hadir buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita langsung lihat aja kejadian yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika ini tak bola balik rekan trader semuanya, naik ke posisi 97.957, turun lagi ke 97.595, naik lagi akhirnya ke level 97 dan ditutup di seputaran 97.857. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader, pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan rekan trader, kalau rekan trader lihat ya, sekarang sabar saya tutup dulu ini rekan trader. Nah, ini saya balik lagi, ini ada sedikit permasalahan sedikit. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat di Euro USD. Untuk Euro USD pada prinsipnya kemarin ya bergerak ya, naik turun lah ya. Naik di posisi 1.17289 tapi akhirnya menutup perdagangan di level 1.16926. Pound sterling pun juga kalau kita lihat rekan trader, pound sterling kemarin sedikit memiliki kecenderungan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, menembus 1.35627, tapi akhirnya ya terkoreksi dikit lah dan akhirnya ditutup di seputaran 1.35246. Sedangkan gold gold kemarin lanjut lagi rekan trader ke level tertinggi setelah 2 hari yang lalu terjungkal-jungkal. Kemarin dia sempat naik 3.658, intinya masih tetap berada di level 3.600 rekan trader. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 3.641. Hari ini dia sampai di seputaran 3.621. Apakah akan terjungkal-jungkal? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Dan untuk USD yen Jepang kemarin flat sekali rekan trader ya. Dia bergerak kemarin sangat flat, datar ya. Walaupun ada gerakan-gerakan tambahan, ini pun juga dari hasil data indeks harga produsen kemarin dikeluarkan, sempat turun di posisi 147, dia naik lagi di posisi 147.651, tapi akhirnya datar-datar aja rekan trader dan ditutup di seputaran 147.439. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin dan seperti biasa, untuk tema-tema harian yang akan saya angkat hari ini masih berputar seputaran gold alias emas alias XAU USD. Nah, ini saya sepertinya menjadi profesor gold kayaknya. Kata salah satu trader saya. Oke, tema yang saya angkat adalah konsolidasi XAU USD di tengah penguatan dolar menjelang rilis IHK, indeks harga konsumen atau data inflasi. Nah, jadi rekan trader, konsolidasi bukan cuman ada di konsolidasi partai rekan trader. Di perdagangan pun juga ada konsolidasi. Nah, konsolidasi yang terjadi di sini akronimnya itu ya konsolidasi dalam pengertian adalah terjadi sedikit pelemahan singkat yang terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang wajar rekan trader. Rekan trader bisa lihat bagaimana emas hari ini bergerak, gold sangat luar biasa. Kemarin kalau rekan trader lihat walaupun sempat naik di 3.657, hari ini dia walaupun sempat naik di 3.649.79, tapi gerak jatuh bebas membuat dia jatuh di posisi 3.621.90 yang merupakan salah satu level terendah. Sebenarnya bukan level terendah sih, level terendah masih ada kemarin ya. Sorry rekan trader, batuk dulu.
Nah, secara teknikal pun juga sedikit lagi nih ada, ya kalau saya bilang titik perselingkuhan sedikit lagi. Apakah perselingkuhan yang akan terjadi ini bisa membuat emas ini bisa turun ke level terendah 3.615? Kita akan tunggu bersama-sama rekan trader, karena secara garis besar pun juga kita lihat memang ada titik-titik perselingkuhan yang segera akan terjadi. Tapi kalau kita lihat dari indikator pun juga sebenarnya dia udah level support di bawah rekan trader. Tapi secara garis besar, kalau saya melihat dari sisi fundamental, apa yang terjadi sekarang ini adalah biasa. Ya, ibaratnya ya riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Setelah naik ke posisi puncak asmara 3.670-an, merupakan sesuatu hal yang sangat wajar. Ada waktunya untuk emas itu untuk sedikit istirahat dulu rekan trader. Masa mau genjot terus kan nggak boleh lah. Harus ada waktu untuk istirahat, dan memang tepat saat ini adalah waktu yang pas untuk emas mencoba mengambil posisi istirahat yang lengkap, mencoba untuk sedikit cooling down sebelum terbang nanti di posisi yang lebih tinggi lagi menuju pertemuan FOMC minggu depan. Rekan trader, kalau rekan trader melihat data-data yang ada, 99,9999999 tahunnya 9 semuanya fix pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan oleh The Fed. Artinya ini merupakan berkat yang besar untuk emas. Emas punya peluang naik, dan kalau saya bilang dari analisa yang kemarin, kalau kita lihat data hari ini masih bisa punya kemungkinan naik ke posisi 3.700. Tapi kalau seumpamanya tidak, artinya setelah FOMC hari Kamis nanti, Rabu dini hari, Kamis dini hari, Rabu tengah malam, rapat pertemuan FOMC, peluang emas melambung tinggi menuju samudera luar angkasa sangat besar. Samudera di mana pula itu, samudera lain luar angkasa lain, asal aja saya. Yang penting ngomong aja rekan trader. Kebanyakan ngomong nggak apa-apa, biar waktu banyak gitu ya. Tapi rekan trader bisa lihat bahwa emas peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Emas sangat terbantu dari gejolak geopolitik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, di mana Rusia menyerang udah lewat sampai ke Polandia. Rusia kacau juga ya. Plus bagaimana Israel menyerang Qatar. Nah, ini dia. Ini membuat emas naik. Kemarin pun juga data indeks harga produsen pun juga agak sedikit menurun, memberikan tekanan terhadap dolar Amerika dan membuat emas ini punya peluang naik, walaupun setelah itu dolar agak sedikit mengalami penguatan sedikit. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah hal yang biasa. Di saat pasar sampai ke posisi yang lebih tinggi, ada waktunya untuk proses profit taking yang dilakukan oleh pasar untuk sedikit mengambil keuntungan sebelum akan terbang lagi naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu secara fundamental clear. Walaupun secara teknikal agak sedikit koreksi, tapi secara fundamental clear bahwa peluang emas naik ke posisi yang lebih tinggi sangat besar, dan 3.600 sekarang merupakan nilai yang sudah dipatok oleh emas untuk berada dalam range daerah tersebut. Dan emas akan berusaha untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi menuju ke posisi 3.700. Tapi ingat, hari ini data inflasi akan dikeluarkan 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pengangguran juga, data pengangguran akan dikeluarkan hal yang sama setiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini akan menjadi trigger dalam pergerakan emas. Apakah emas akan mencoba naik kembali lagi atau dia sedikit koreksi tapi dalam jangkauan 3.600? Kita akan lihat bersama-sama dan kita akan saksikan sampai nanti data tersebut dikeluarkan pada malam ini. Demikianlah tema harian kita rekan trader. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal ini akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita akan mulai indeks dolar Amerika hari ini. Kalau rekan trader lihat secara garis besar, indeks dolar Amerika hari ini memiliki daya tekanan yang sangat luar biasa, dan saya bisa bilang bahwa peluang naik sangat besar. Analisa saya
menyatakan bahwa dia ini masih bisa naik ya maksimal sampai di 98.123. Walaupun secara garis besar peluang untuk melemah pun juga masih tetap ada dan bisa membuat dia kembali lagi ke level 97.818. Nah, ini adalah prediksi yang coba kami tawarkan untuk rekan trader semuanya. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader bisa lihat dengan seksama bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini sangat luar biasa. Walaupun tendensinya agak sedikit bearish, tapi hati-hati, serangan balik mendadak bisa saja terjadi. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa peluang bearish masih tetap ada. Dia bisa turun sampai 1.16699. Tapi harap diperhatikan juga bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa penguatan masih bisa saja terjadi dan bisa membuat pasangan mata uang ini naik kembali lagi di level ketinggian maksimum harian di seputaran 1.17156. Sedangkan untuk pound sterling, pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, kalau rekan trader melihat secara seksama, pound sterling hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat untuk sedikit terkoreksi. Ya, sedikit terkoreksi. Analisa yang coba saya tawarkan buat rekan trader bahwa dia ini akan mencoba terkoreksi hingga level 1.34855. Akan tetapi segala sesuatu masih bisa terjadi hingga nanti malam data dikeluarkan. Peluang untuk naik masih tetap ada dan dia bisa naik hingga posisi yang paling tertinggi di seputaran 1.35371. Sedangkan untuk gold rekan trader, the one of the best of the best, kita lihat gold rekan trader. Secara garis besar kalau kita lihat gold hari ini pola pergerakannya agak sedikit mengalami sentimen agak bearish rekan trader. Ya kita lihat aja, wajar kok bearish. Nah, analisa saya kalaupun terjadi bearish yang berkepanjangan ya maksimal dia bisa sampailah di seputaran 3607. Dia masih tetap berada di zona 3600. Akan tetapi peluang penguatan masih tetap ada, malahan saya optimis dia bisa kembali naik sampai level tertinggi di seputaran 3656. Dia bisa tembus lagi di 3650 menurut analisa saya. Analisa saya bisa salah, tapi saya coba mengemukakan analisa itu buat rekan trader sebagai acuan. Peluang turun besar, tapi berada di level 3600. Tapi peluang naik pun juga tetap ada dan tidak tertutup kemungkinan hingga menuju 3650 ya. 56 memang, tapi saya bilang 3550 aja udah cukup lah. Dan untuk USD yen Jepang hari ini rekan trader, kita lihat bahwa USD yen Jepang hari ini memang seng ada lawan. Peluang untuk naik sangat luar biasa dan saya bisa bilang kemungkinan besar dia akan mencoba naik terus. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di 148.108. Walaupun garis besarnya pun juga peluang untuk melemah sangat besar, dia bisa kembali jatuh lagi di level terendah di posisi 147.371. Nah, rekan trader, ini adalah analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader, dan rekan trader kami ingin juga memberitahukan tentang kalender ekonomi buat rekan trader. Harap rekan trader perhatikan untuk kalender ekonomi hari ini. Untuk hari ini saya sudah sampaikan barusan bahwa harap diperhatikan 19.30 waktu Indonesia bagian barat itu akan ada data inflasi yang dikeluarkan. Walaupun nanti di 19.15 juga akan ada keputusan inflasi dari Eropa, tapi dari Amerika 19.30 ya, dan klaim pengangguran awal juga akan dikeluarkan. Jadi hari ini memang benar-benar datanya sangat luar biasa. Dan rekan trader, untuk informasi tulisan-tulisan yang coba saya buat rekan trader juga jangan lupa baca tulisan kami di FX Street. Judul hari ini adalah pelemahan sementara menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat. Rekan trader bisa baca di FX Street, maupun juga nanti akan ada juga saya posting juga tulisan lainnya juga di Investing. Tapi untuk saat ini rekan trader bisa lihat ya, dan kalau rekan trader lihat analisa yang coba saya tawarkan untuk rekan trader ya, kalau rekan trader lihat analisanya coba saya tawarkan itu, kalau rekan trader lihat ya di inilah, ini kalau nggak salah ini. Nah, ini dari tulisan yang ada di FX Street ya.
ya analisa saya dia masih bisa turun lah minimal sampai di 3.609. Dia masih berada di seputaran 3.600 lah untuk hari ini, dan peluang untuk turun masih sangat besar, walaupun tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba naik lagi menembus level 3.650-an. Oke rekan trader semuanya, baca silakan, dan rekan trader tidak lupa juga saya mau bilang buat rekan trader bahwa mari bergabung bersama Amarket. Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya, yang melalui analisa-analisa harian yang kami bawakan, analisa mingguan, kripto maupun webinar-webinar yang selalu kami bawakan untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan jangan lupa rekan trader, sukses selalu, semangat terus, analisa terus, dan kesuksesan akan menghampiri rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.